Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 30. Pokok bahasan edisi 30 masih ini Al-Ismul Mausul. Pada edisi ini kita berbicara mengenai isim mausul yang menjabat sebagai mudhaf ilaih. Ternyata isim mausul itu bisa juga berperan sebagai mudhaf ilaih. Poin 1. Jika isim mausul didahului oleh kata benda nakirah, maka ia berperan sebagai mudhaf ilaih. Nah, pegang itu. Jika isim mausul didahului oleh kata benda nakirah, tidak beralif lam seperti ini, maka ia berperan sebagai mudhaf ilaih. Sebelumnya, jika isim mausul didahului oleh kata benda ma'rifah beralif lam, maka isim mausul itu berperan sebagai na'tun. Coba bandingkan itu isim mausul sebagai na'tun dengan isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Contoh, hadza kitabul ladzi 'allamani 'ilmas sarfi. Kita lihat dulu silah mausulnya. Silah mausulnya itu jumlah fi'liyah yang kata kerjanya 'allama. 'Allama itu mengajar. 'Allamani mengajar saya. Ini objek, ilmu sarfi, ilmu sorof atau morfologi. Kalau ini 'allamani ilmu sarfi, mereka dua orang mengajar saya ilmu sarfi. Kenapa mereka? Oleh karena ini alladzaini. Alladzaini kan dua orang laki-laki. Alladzi satu orang laki-laki, jadi huwa. Nah, kalau ini alladzina jamak laki-laki hum. Hum 'allamuni ilmu sarfi. Mereka mengajar saya ilmu sarf. Mereka itu ini waw jamaah. Waw jamaah. Waw jamaah itu manakala diikuti oleh objek, maka alif fariqahnya itu dihilangkan, ya. Ini mereka dua orang laki-laki, ini alif terus ya. Kalau ini 'allamatni ilmu sarfi, dia perempuan, allati mengajar saya ilmu sarf. Ilmu sarf. Ini 'allamatani ilmu sarfi, mereka dua orang perempuan. Allataini mengajar saya ilmu sarf. 'Allamtani, 'allamnani, bukan 'allamtani. 'allamatna. Coba dulu. Coba kita serap ini. 'allamu, 'allamat, 'allamata, 'allamna. Itu 'allamna. Ini 'allamna. Jadi mengajar untuk mereka perempuan itu 'allamna. Jadi 'allamna. 'Allamna ni saya. 'Allamna ni. Itulah silah mausul. Itulah silah mausul. Jadi kata kerja pada silah mausul, jika silah mausulnya jumlah fi'liyah semacam ini, itu harus sesuai dengan isim mausulnya. Ini dia itu 'allama, dia laki-laki. Alladzaini, jadi dua orang laki-laki, mereka dua orang laki-laki, 'allama. Kemudian jamak laki-laki 'allamu. Satu orang perempuan 'allamat. Ya, dua orang perempuan 'allamata. Kalau jamak perempuan 'allamna. 'Allamna. Ya. Kemudian objeknya saya. Kalau saya sebagai objek, dia harus di backup oleh nun ini. Nun apa ini? Nun wiqayah. Ya, 'allamani, 'allamani, 'allamuni, 'allamatni, 'allamatani, 'allamnani, ya. Itu silah mausul yang melengkapi makna
isim mausul, ya. Isim mausul dalam contoh-contoh ini itu berperan sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus majrur. Jadi kita harus menggunakan isim mausul yang majrur, ya. Oleh karena mudhaf ilaih itu harus majrur. Ya, kemudian ini kitabu itu mudhafnya. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Jadi alladzi itu marfu, mansub alladzi, majrurnya juga alladzi. Oleh karena isim mausul untuk bentuk tunggal itu sifatnya mabni. Yang beda itu ini, yang bentuk dua ini. Jadi isim mausul untuk bentuk dua laki-laki, alladzani itu marfu, alladzani dia marfu dengan alif. Mansubnya alladzaini, majrurnya juga alladzaini. Kemudian alladzina ini mabni. Jadi bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya. Alladzina itu majrur oleh karena dia mudhafun ilaih. Allati bentuk tunggal ini mabni, sama bentuk marfu'nya dengan bentuk mansubnya dengan bentuk majrurnya. Bentuk dua, allatani itu marfu', allataini itu majrur atau mansub. Di sini kita menggunakan allataini oleh karena dia berperan sebagai kata benda yang kedua atau mudhaf ilaih. Bentuk jamak allawati itu mabni lagi, bentuk marfu'nya sama dengan bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya. Kemudian yang berperan sebagai mudhaf itu kitabu itu kata benda nakirah, ya. Nakirah tidak bertanwin, nakirah tidak beralif lam, ya. Dan dia mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Jadi apabila ini isim mausul ini didahului oleh kata benda nakirah seperti ini, maka dia pasti berperan sebagai mudhafun ilaih. Dulu apabila dia didahului oleh kata benda ma'rifah beralif lam, dia berperan sebagai na'tun. Ya. Kalau dia berperan sebagai na'tun, dia mengandung makna yang. Jadi dia menjelaskan ini. Misalnya hadza al-kitabu alladzi 'allamani al-masarfi. Ini buku yang mengajari saya ilmu sarf. Jadi saya belajar ilmu sarf dari buku ini. Buku ini berperan sebagai guru saya. Tapi di sini dia berperan sebagai mudhaf terhadap alladzina. Jadi hadza kitabul ladzi artinya ini buku orang yang mengajari saya ilmu sarfi. Jadi kitabul ladzi buku orang yang. Kalau al-kitabul ladzi buku yang, beda itu. Ya, beda. Jadi misalnya saya punya seorang guru saraf, kemudian ini buku ini itu miliknya. Jadi ini buku orang yang mengajar saya ilmu saraf. Hadza kitabul ladzi 'allamani ilmu sarfi. Kemudian ini buku dua orang yang mengajar saya ilmu saraf. Jadi ada dua orang guru saraf saya. Dua orang guru itu mempunyai sebuah buku. Ini buku dua orang guru saraf saya itu. Hadza kitabul ladaini 'allamani ilmu sarf. Kalau ini hadza kitabul ladzina, ini buku orang-orang yang mengajar saya ilmu sarf. Jadi guru saraf saya itu banyak. Guru saraf saya yang banyak itu mempunyai satu buku. Ini buku guru-guru saraf saya. Ini buku orang-orang yang mengajar saya ilmu saraf. Kalau ini hadza kitabul lati, ini buku orangnya perempuan tunggal, alamat sini al-masarfi, yang mengajar saya ilmu saraf.
Kalau ini hadza kitabul lataini, ini buku dua orang yang mengajari saya ilmu sarf. Yang terakhir ini buku orang-orang yang mengajari saya ilmu sarf. Jadi untuk 6 kalimat contoh ini bukunya satu ya, bukunya satu. Pemiliknya itu beragam. Kalau ini pemiliknya satu orang guru. Kalau ini pemiliknya 2 orang guru, ini pemiliknya banyak guru laki-laki. Kalau ini pemiliknya 1 orang guru perempuan, ini buku ini milik 2 orang guru perempuan. Ini milik guru-guru perempuan. Semua guru-guru itu mengajari saya ilmu sarfi. Ya, ilmu sarfi. Jadi ini masing-masing kalimat berbicara mengenai hadza. Jadi hadza itu subjek, sama semua ya. Kalimat pertama sampai terakhir subjeknya hadza. Jadi masing-masing kalimat berbicara mengenai sesuatu yang ditunjuk dari dekat, yaitu hadza. Ada apa dengan hadza? Oh, hadza itu buku. Ya. Buku siapa? Buku, kalau contoh 1, buku orang yang mengajari saya ilmu sarf. Kalau 2, buku 2 orang laki-laki yang mengajari saya ilmu sarf. Kalau 3, buku orang-orang yang mengajari saya ilmu sarf. Ya. Jadi masing-masing contoh ini itu kalimat ismiyah. Ya. Masing-masing contoh kalimat ismiyah. Jadi hadza kitabul ladzi 'allamani ilma sarfi sampai hadza kitabul lawati 'allamani ilma sarfi, itu semuanya jumlah ismiyah yang berstruktur mubtadanya hadza, kemudian kitab itu khabar. Ya. Kemudian kitab itu milik orang yang, ini semua masing-masing milik. Oleh karena sebagaimana sudah kita pelajari, hubungan antara mudhaf dan mudhafun ilaih pada umumnya hubungan pemilikan, ya. Hubungan pemilikan. Jadi kitabul ladzi, buku orang yang, maksudnya buku milik orang yang mengajar saya ilmu sarfi. Maksudnya milik guru ilmu saraf saya, ya. Begitu. Yang mengajari saya ilmu sarf itu bervariasi. Ini 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, jamak laki-laki. 1 orang perempuan, 2 orang perempuan dan jamak perempuan. Sedangkan buku yang mereka miliki itu cuma 1. Kitabul ladzi, kitabul ladaini, kitabul ladzina. Ya. Oke, itulah isim mausul yang berperan sebagai mudhaf ilaih. Cirinya apa? Cirinya isim mausul itu didahului oleh kata benda nakirah. Ini nakirah ini. Ini nakirah. Oke, nomor 2. Mari kita kerjakan latihan. Ini rumah-rumah orang-orang laki-laki yang aku cintai. Artinya apa itu? Ini rumah-rumah milik orang-orang laki-laki yang aku cintai. Jadi rumah-rumah orang-orang itu mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih. Jadi setiap kalimat latihan ini mubtadanya kata penunjuk ini, itu, ya, itu. Jadi yang saya garis bawahi merah itu kata penunjuk, Ya, mari kita ulangi sedikit mengenai kata penunjuk. Ya, kata penunjuk itu ada yang mufrad, ya kan? Ada yang mufrad, ada yang musanna. Musanna itu jual, ya. Ada yang jama', gitu kan? Ada yang jama'. Kemudian masing-masing ada yang menunjuk laki-laki, ada yang menunjuk perempuan. Atau ada juga yang menunjuk dekat, ada juga yang menunjuk jauh. Kita mulai dari hadza.
Hadza itu ini. Ini untuk bentuk mufrad ya. Mufrad laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian ini untuk dua orang laki-laki, hadzani. Gitu ya, hadzani. Ini untuk jamak, haulai. Kan gitu dulu. Sudah kita pelajari semua ini. Haulai. Jadi hadzani, haulai itu masing-masing atau semuanya bermakna ini. Bedanya hadza untuk dia laki-laki, hadzani mereka dua orang laki-laki, haulai jamak laki-laki. Nah, kalau ini untuk perempuan, hadhihi. Hadhihi ya. Hadhihi. Kemudian untuk dua orang perempuan, hatani. Gitu ya. Hatani. Hatani. Kemudian ini untuk jamak perempuan sama dengan ini untuk jamak laki-laki, haulai. Haulai. Nah, ini untuk ini ya. Ini kata penunjuk dekat. Kemudian untuk itu kata penunjuk jauh. Itu untuk tunggal laki-laki itu zalika. Zalika, ya kan? Zalika. Kemudian musannanya apa? Zanika. Zanika. Kemudian untuk jamak ulaika. Ulaika, gitu ya. Jadi ulaika. Ulaika. Kalau itu untuk perempuan, tilka. Gitu kan? Tilka. Dua orang perempuan, tanika. Tanika. Kemudian jamak sama, ulaika. Coba simak lagi, coba buka lagi edisi kata penunjuk. Jadi ada kira-kira berapa edisi itu? 4 atau 5 edisi mengenai kata penunjuk. Zalika. Kemudian untuk bentuk dua ini, hatani dan zalika, ini mu'rab. Hatani ini dua orang perempuan, marfu. Dia marfu dengan alif. Berbeda dengan bentuk majrur dan mansub. Majrur dan mansub itu hataini, ya, hataini. Ini juga begitu. Ini juga begitu, ya. Hataini, hataini. Ini tak zanika, zainika, tainika, begitu. Coba di ini lagi, jadi hadani itu marfu. Kalau mansub hadaini, ya. Coba di ini lagi. Coba diulang lagi itu. Ini rumah-rumah. Jadi yang berperan sebagai mubtada subjek itu ini. Ini itu mungkin hadza, mungkin hadhihi, mungkin hadza atau hadhihi, hadzani atau hatani ya. Haulai atau haulai. Yang ditunjuk dari dekat itu rumah-rumah. Kan begitu kan? Rumah-rumah. Rumah-rumah dirangkai dengan orang-orang laki-laki. Berarti ini mudhaf. Mudhaf. Kata benda satu. Ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kemudian rumah-rumah ini itu berperan sebagai khabar. Jadi mudhaf sekaligus khabar. Kalau khabar mana mubtadanya? Ini mubtadanya. Jadi kalimat ini berbicara mengenai sesuatu yang ditunjuk dari dekat ini. Yang ditunjuk dari dekat itu apa? Rumah-rumah. Kata penunjuk untuk rumah-rumah itu apa? Masih ingat? Rumah-rumah ini jamak, tapi tidak punya akal ya. Rumah kan tidak punya akal. Jadi ini jamak tidak berakal.
Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Jadi kata penunjuk untuk perempuan tunggal. Apa itu? Hadhihi. Hadhihi. Ini kata penunjuk untuk perempuan tunggal sekaligus kata penunjuk untuk jamak tidak berakal. Jadi kata penunjuk yang digunakan hadhihi. Hati-hati ini ya. Hadhihi. Hadhihi. Ini mubtadanya. Hadhihi. Hadhihi itu apa? Rumah-rumah. Rumah-rumah itu buyut. Buyut jamak dari baitun. Buyut ya, jamak dari baitun. Buyut siapa? Rumah-rumah siapa? Rumah-rumah orang-orang. Jamak ya. Orang-orangnya laki-laki. Jadi isim mausul untuk orang-orang laki-laki itu alladzina. Alladzina. Jadi orang-orang yang itu isim mausul. Isim mausul sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Kenapa dia berperan sebagai mudhaf ilaih? Oleh karena dia didahului oleh kata benda nakirah. Jadi hadhihi mubtada, khabarnya apa? Khabarnya buyut. Ini tuh apa? Oh, ini tuh rumah-rumah. Jadi ini khabar ya, atau predikat. Oleh karena khabar, maka harokat akhirnya itu, maka dia itu marfu. Harokat akhirnya itu dhammah. Ya, saya tandai. Jadi hadhihi buyutul ladzina. Ini rumah-rumah orang yang, rumah-rumah orang-orang yang rumahnya banyak, pemiliknya juga banyak ya. Jadi kata benda dua itu berperan sebagai pemilik. Kata benda satu itu mudhaf berperan sebagai yang dimiliki. Yang dimiliki itu rumah-rumah. Pemiliknya orang-orang. Jadi rumah-rumahnya jamak, pemiliknya juga jamak, orang-orang. Orang-orang itu alladzina. Ya. Kemudian kalau kita berhenti sampai di sini, ini rumah-rumah milik orang-orang yang nggak punya makna, ya. Jadi isim mausul ini harus dilengkapi dengan silah mausul. Silah mausul itu apa? Silah mausul itu aku cintai. Aku cintai, ya. Orang-orang yang mana yang berperan sebagai pemilik rumah ini? Orang-orang yang aku cintai. Aku cintai itu uhibbu. 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 Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk dia laki-laki yuhibbu. Yuhibbu, dia mencintai. Yuhibbani, yuhibbuna. Yuhibbuna, mereka jamak laki-laki mencintai. Kalau dia perempuan mencintai, tuhibbu. Mereka dua orang mencintai, tuhibbani. Mereka jamak perempuan mencintai, kembali ke ya. Yuhbibna. Baru kita masuk ke wilayah anta. Tuhibbu, tuhibbani, tuhibbuna. Anti, tuhibbina, tuhibbani, tuhbibna. Untuk saya mencintai, uhibbu. Kami mencintai, nuhibbu. Ini kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah ini. Kalimat fi'liyah itu setelah isim mausul alladzina. Kalimat setelah isim mausul itu disebut apa? Silah mausul. Silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Isim mausulnya alladzina. Alladzina itu hum, ya. Kata ganti untuk hum itu apa? Ya, kebetulan sama dengan hum juga. Uhibbuhum. Jadi harus ditampilkan di sini hum. Jadi hadhihi buyutul ladzina uhibbuhum. Ini rumah-rumah orang-orang yang saya cintai. Ini disebut apa ini? Hum ini. Kata ganti orang ketiga yang kembali kepada isim mausul itu disebut aid. Ya, aid atau kata ganti kembali, ya. Aid. Dalam bahasa Indonesia, hum itu harus dihilangkan.
Nah, jadi bahasa Indonesia yang benar itu ini rumah-rumah orang-orang yang aku cintai, enggak ada merekanya. Kalau dalam bahasa Arab ada humnya, ada merekanya. Jadi hadhi buyutul ladzina uhibbuhum, kalau kita terjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah ini rumah-rumah orang-orang yang saya cintai mereka. Bahasa Indonesia nggak seperti itu. Mereka harus dihilangkan. Jadi orang-orang yang aku cintai, bukan orang-orang yang aku cintai mereka. Dalam bahasa Arab itu harus pakai itu, ya. Dalam bahasa Inggris juga harus dihilangkan whom-nya ini. Ya, harus dihilangkan whom-nya ini. Jadi that atau whom I love them. Them itu harus dihilangkan. Jadi that I love, yang saya cintai, ya. Bahkan that dia bisa dihilangkan, I love yang saya cintai. Oke, nomor 2, ini rumah orang-orang yang saya muliakan. Orang-orang yang saya muliakan. Kalau ini orang-orang yang aku cintai, kalau di sini orang-orang yang saya muliakan. Subjeknya ini. Yang ditunjuk itu rumah. Rumah itu tunggal, ya, laki-laki. Kata penunjuk yang digunakan untuk tunggal laki-laki itu apa? Hadza. Ini hadza. Jadi hadza ini mubtada. Hadza itu apa? Hadza itu rumah. Rumah itu baitun. Baitun, ya. Baitun. Kalau dalam latihan nomor 1 yang ditunjuk itu rumah-rumah. Rumah-rumah, ya, jamak tidak berakal, ditunjuk dari dekat. Jadi kata penunjuknya hadhihi. Mengapa hadhihi? Hadhihi kan kata penunjuk untuk dia perempuan. Ya, oleh karena jamak tidak berakal itu dinisbatkan atau identik dengan perempuan tunggal. Hadza bait, ini rumah. Rumah siapa? Rumah orang-orang yang saya muliakan. Jadi rumahnya satu, pemiliknya banyak. Orang-orang yang saya muliakan. Orang-orang yang saya muliakan. Kita perlu merumuskan orang-orang ini. Ini jelas jamak, ya. Jamak laki-laki atau perempuan? Oke, kita agak perempuan, ya. Ini perempuan. Jadi pemilik rumah ini itu perempuan jamak. Ya, oleh karena itu kita menggunakan isim mausul untuk jamak perempuan. Isim mausul untuk jamak laki-laki alladzina. Kalau jamak perempuan allawati. 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 Ini majrur atau mansub ini allawati. Allawati itu sama halnya dengan alladzina itu marfu, mansub maupun majrur. Jadi ini bentuk majrur. Allawati majrur itu sama dengan allawati marfu, sama dengan allawati mansub. Jadi hadza, coba lihat. Ini allawati di sini sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih itu harus majrur. Allawati itu sudah majrur, ya. Kemudian mudhaf ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Dia sudah tidak beralif lam, ya. Dan dia tidak bertanwin, ya. Kemudian apa harakat akhir dari bait itu? Apa harakat akhir dari bait itu? Bait itu kan sebagai khabar. Ya, khabar itu kan marfu, jadi baitu. Jadi dalam setiap contoh ininya itu khabar, ya. Jadi buyutu ke sini baitu. Hadza baitul lawati, yang saya muliakan. Muliakan itu apa? Ukrimu, mudhari, ya. Ukrimu. Kalau saya cintai, uhibbu. Kalau saya memuliakan, ukrimu. Lihat edisi-edisi sebelumnya. Akrama yukrimu. Ukrimu. 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 Ini silah mausul. Sebagaimana uhibbu silah mausul. Silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang kembali ke
ke mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hunna, ya, hunna. Hunna mereka perempuan, ya. Jadi ukrimu hunna. Ukrimu hunna. Jadi hunna itu kata ganti marfu, mansub bersambung, ya. Sebagaimana uhibbuhum, ukrimuhunna. Kenapa hunna? Ini yang saya muliakan, ini perempuan. Nah, ini yang saya cintai, ini laki-laki. Alladzina, yang saya muliakan perempuan jama' allawati. Oke, berikutnya nomor 3. Itu rumah-rumah orang-orang laki-laki yang saya ucapkan salam. Jadi saya mengucapkan salam kepada sekelompok laki-laki, ya. Kemudian rumah-rumah itu di depan saya ada banyak rumah. Kemudian saya berkata kepada mitra bicara saya, rumah-rumah itu milik itu laki-laki yang tadi saya mengucapkan salam kepada mereka, ya. Milik laki-laki yang tadi saya ucapkan salam. Berarti khabarnya itu rumah-rumah. Dengan kata lain, yang ditunjuk itu rumah-rumah. Rumah-rumah itu sama dengan ini, jamak tidak berakal, ya. Kemudian saya tunjuk dari jauh, berarti itu, ya, ini itu. Jadi kata penunjuk yang saya gunakan untuk menunjuk benda jamak dalam hal ini rumah-rumah dari jauh adalah kata penunjuk untuk perempuan tunggal. Oleh karena rumah-rumah ini, sebagaimana rumah-rumah ini juga, itu dinisbatkan kepada perempuan tunggal. Coba lihat hadhihi, ya. Kalau itu perempuan tilka. Jadi saya menggunakan tilka. Rumah-rumah itu saya menggunakan tilka. Kalau rumah-rumah ini saya menggunakan hadhihi. Ya, hadhihi untuk perempuan tunggal. Tilka itu untuk perempuan tunggal. Hadhihi ini tilka itu. Jadi tilka ini sebagai mubtada. Itu apa? Rumah-rumah, buyut. Itu rumah-rumah. Kalau ini rumah-rumah, hadhihi buyut. Kalau itu rumah-rumah, tilka buyut. Ya. Tilka itu kata penunjuk jauh untuk perempuan tunggal. Nih. Kalau hadhihi kata penunjuk dekat untuk perempuan tunggal. Tilka buyut. Buyut siapa? Buyut orang-orang. Berarti ini isim mausul, ya. Isim mausul. Orang-orang itu laki-laki, alladzina. Jadi pemilik rumah itu laki-laki jamak, alladzina. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dia harus didahului oleh kata benda nakirah. Ini kan buyut, nakirah. Tilka mubtada. Khabarnya apa? Khabarnya buyut. Khabar itu marfu. Oleh karena itu harakat huruf akhir buyut itu dhammah. Oleh karena buyut itu jamak taksir. Tilka buyutul ladzina. Tilka buyutul ladzina itu rumah-rumah milik orang-orang. Orang-orang yang bagaimana? Nah, itu harus dilengkapi dengan silah mausul. Orang-orang yang saya ucapkan salam. Mengucapkan salam itu apa? Sallama. Banyak dikenalkan dalam latihan-latihan sebelumnya. Ya, latihan-latihan sebelum isim mausul dan juga latihan setelah isim mausul. Sallama. Kalau saya mengucapkan salam, salamtu. Salamtu. Nah, ini silah mausul. Silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu atau yang kembali ke isim mausul. Apa itu? Hum, ya. Hum. Sedangkan di sini belum ada hum. Harus kita adakan itu. Hum. Jadi kalimatnya bukan alladzina salamtuhum,
Oleh karena salama itu tidak bisa langsung diikuti oleh objek. Dia harus dirangkai dengan ala, ya. Jadi saya mengucapkan salam kepada mereka kan salamtu alaihim, ya kan? Jadi alladzina salamtu harus dimunculkan ala. Salamtu ala. Jadi kalau diikuti oleh kata ganti, jadi ianya itu harus dimunculkan alaihim. Nah, ini laidnya. Jadi tilka buyutul ladzina salamtu alaihim. Jadi ini mirip nanti akan kita ini itu kalau kita sudah masuk ke edisi Quran ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Salamta, engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kan begitu kan? Ini tilka buyutul ladzina salamtu alaihim. Kemarin saya mengucapkan salam kepada sekelompok laki-laki dan mitra bicara tahu itu. Kemudian hari ini saya berkata kepada mitra bicara saya, itu yang di depan kita itu rumah-rumah orang yang kemarin saya ucapkan salam, ya. Tilka buyutul ladzina salamtu alaihim. Oke. Nomor 4, itu dua rumah. Dua rumah siapa? Dua rumah milik orang yang tinggal di depan rumah saya. Yang ditunjuk itu dua rumah. Rumah itu laki-laki. Jadi kata penunjuk yang digunakan untuk itu ini dzalika, ya. Dzalika musanna, dua orang, ya. Dzanika, ini bentuk-bentuk yang jarang digunakan, oleh karena kita suka lupa ini. Coba dicek lagi, ya. Dzanika ini mubtada untuk dua orang laki-laki. Dzanika itu apa? Dua rumah. Dua rumah, baitani. Ya, baitani. Dua rumah siapa? Orang yang itu berarti satu, ya. Jadi alladzi yang apa? Yang tinggal, yaskunu di depan amama baiti. Jadi yaskunu amama baiti ini istilah mausul yang melengkapi makna alladzi. Orang yang apa? Orang yang tinggal di depan rumah saya. Jadi itu dua rumah itu milik mereka. Jadi dzalika baitanil ladzi yaskunu amama baiti. Ada hal yang perlu diluruskan di sini. Yang berperan sebagai mudhaf ilaih itu alladzi, ya. Alladzi itu mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya baitani. Ini mudhaf. Masih ingat waktu kita berbicara mengenai bentuk dua yang berperan sebagai mudhaf, ya, bentuk dua yang berperan sebagai mudhaf. Apabila bentuk dua berperan sebagai mudhaf seperti ini, baitani, dia berperan sebagai mudhaf, maka nun ini harus dihilangkan. Jadi nun harus dihilangkan. Itu catatan penting di situ. Ini harus dihilangkan. Jadi kalimatnya dzanika baital ladzi yaskunu amama baiti. Dzanika baital ladzi yaskunu amama baiti.
itu saya menunjuk dua rumah dari jauh. Saya menggunakan dhanika, ya, oleh karena yang saya tunjuk mustanna itu dua rumah. Baitani alladzi yaskunu amama baiti. Jadi bukan baitanil ladzi, tapi baital ladzi. Dua rumah orang yang tinggal di depan rumahku. Jadi kalau saya hendak berkata dua rumah milik Muhammad, baita Muhammadin, baita Muhammadin, bukan baitani Muhammadin, baita Muhammadin. Oh, itu dua rumah milik Muhammad, dzanika baita Muhammadin. Coba simak lagi kata penunjuk, ya. Coba simak lagi kata penunjuk. Kita sudah letakkan dasar untuk kata penunjuk, kemudian itu kita aplikasikan pada edisi-edisi berikutnya, termasuk di sini. Nanti akan kita aktifkan lagi dalam kalimat-kalimat pada latihan-latihan berikutnya, sehingga pemahaman kita tentang kata penunjuk, isim mausul dan macam-macam teori yang sudah kita pelajari akan menjadi bagus, sempurna, ya. Oke, terakhir, ini dua rumah dari dua orang yang saya kenal. Oke, jadi subjeknya itu atau mubtadanya itu ini berarti ini, ya, ini itu menunjuk musanna, dua rumah. Yang menunjuk musanna itu apa? Hadzani. Oleh karena bendanya juga laki-laki, ya, hadzani. Kalau bendanya perempuan, hadhihi tunggal, jamaknya hadzani, ya. Jadi ini dua rumah, hadzani. Kita gunakan ini bentuk dua untuk benda laki-laki, hadzani, 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 hadzani. Ini mubtada. Hadzani itu apa? Dua rumah. Dua rumah itu baitani. Sama dengan ini juga, ya. Baitani. Baitani. Dua rumah milik siapa? Dua orang yang saya kenal. Jadi orang ini pun katakanlah laki-laki. Jadi isim mausul untuk dua itu apa? Alladzani kalau laki-laki, ya. Alladzani. Kalau perempuan allatani. Jadi alladzaini. Kita menggunakan alladzaini. 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 Ini mudhaf ilaih, ya. Ini mudhaf ilaih. Akibatnya ini mudhaf. Yang berperan sebagai mudhaf itu bentuk dua. Ingat dalil, kalau bentuk dua berperan sebagai mudhaf, maka hilangkanlah nun dari bentuk dua itu. Ini kita hilangkan. Sama dengan di sini. Jadi baital ladzaini, dua rumah milik dua orang laki-laki. Kalau di sini dua rumah milik satu orang laki-laki. Hadzani baital ladzaini, baital ladzaini orang, baital ladzaini yang saya kenal. Saya kenal itu apa? A'rifu. Ya kan? Arafa ya'rifu. Mudhari'nya a'rifu. 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 Ini silah mausul. Jadi dua orang laki-laki yang saya kenal, a'rifu, lengkapi dengan a'id. Di sini harus ada kata ganti orang ketiga, ya, yang kembali ke sini. Ini alladzaini itu huma, ya. A'rifuhuma. Ya, a'rifuhuma. A'rifuhuma. Kalau di sini salamtu alaihim. Salamtu alaihim, him itu kembali ke alladzina. Kalau di sini
Ukrimuhunna, hunna kembali ke allawati. Allawati itu jamak perempuan. Oleh karena orang-orang perempuan yang saya muliakan. Oke, cukup sekian. Perhatikan ini banyak digunakan. Jadi perhatikan di suratul Fatihah, surah pertama, surah pembukaan yang agung itu, kita menemukan isim mausul yang berperan sebagai mudhaf ilaih. Dia mirip dengan ini. Buyutul ladzina sallamtu alaihim. Kalau di situ siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian kita jelaskan lagi jalan lurus yang saya minta engkau Allah menunjukkan kepada kami itu siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, kamu beri nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat, ya. Jadi him di situ sama dengan him di sini, ya. Alaihim di situ an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, kita cek sekali lagi, ya. Cek sekali lagi. Hadzani baital ladzaini a'rifuhuma. Ini dua rumah milik dua orang yang saya kenal. Dua orang laki-laki yang saya kenal. Ini dzanika itu baitani, dua rumah milik orang yang tinggal di depan rumah saya. Alladzi yaskunu amama baiti. Dzalika baitani alladzi. Jadi dua rumah orang laki-laki tunggal, ya, yaskunu amama baiti. Kemudian ini tilka buyutul ladzina salamtu alaihim. Itu rumah-rumah orang-orang yang jamak laki-laki. Alladzina salamtu alaihim, yang saya ucapkan salam. Saya mengucapkan salam kepada mereka kemarin misalnya, dan kamu lihat itu. Nah, itu di depan kita itu rumah-rumah mereka. Hadza baitul lawati. Ini rumahnya tunggal, milik orang-orangnya perempuan. Jadi pemiliknya jamak perempuan. Ukrimuhunna, yang saya hormati. Saya menghormati perempuan pemilik rumah ini, oleh karena mereka banyak menolong saya dengan ilmu, misalnya begitu. Ini hadhihi buyutul ladzina, ini rumah-rumah orang-orang yang, ya, apa ini? Uhibbuhum, yang saya cintai. Oke, cukup sekian. Coba teliti lagi teliti lagi edisi ini, dan teliti lagi latihan-latihan. Seandainya ada kesalahan, Anda periksa sendiri. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.